muncul keindahan. Saudara, hari ini kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik semua, ya, pakaiannya rapi semua. Tapi sadarkah saudara, baju yang saudara pakai itu mengalami juga gunting kainnya. Itu kalau kainnya bisa berdiri, aduh sakit, digunting. Udah digunting di apa? Dijahit saudara, tusuk jarum. Ya, bukan aku pancer ini, tusuk jarum beneran ini. Dijahit saudara. Udah gitu apa? Dicuci, masuk apa? Washing mesin saudara. Ya. Udah gitu di air. Panas saudara, panas. Tapi kelihatan sekarang saudara pakai, wah, rapi, indah. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menderita, bukan menderita karena mencuri atau ya yang lain ya. Firman Tuhan bilang kalau kamu menderita jangan karena terlibat crime, itu lain ya. Kita kalau menderita karena kita tuh anak Tuhan ya. Kita diejek ya. Kita dikatain bodoh. Ngapain lu minggu kok ke gereja? Minggu tuh ya santai. Kita jalan-jalan. Ada orang belum bisa mengerti kenapa lu ngasih persepuluhan, kerja susah-susah dikasihkan gereja gitu ya. Saudara, kadang itu kita mengikut Tuhan kok tidak mudah ya. Tapi lewat itu semua saudara, kita dibentuk, kita terus disempurnakan. Sehingga Paulus tadi bilang, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Istilah being confirm atau menjadi serupa itu secara literal saudara, kalau kita belajar bahasa aslinya, menjadi serupa itu artinya apa? To bring to the same form with some other person. Dalam hal ini other personnya siapa? Kata yang sama ini dipakai juga oleh Paulus di pasal sebelumnya. Di pasal kedua, kita lihat pasal kedua ayat ke-5 sampai ke-8. Ini sama saudara. Bagaimana ketika Paulus menjelaskan tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Di pasal kedua ayat ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Atau artinya apa? Being conformed. Should be the same as that of Christ Jesus. Ayat ke-6 juga berbicara mengenai being conformed, menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ke-7 dan ke-8 terus Paulus berbicara menjadi serupa. Kalau kita saudara ingin makin serupa dengan Kristus, kita pun juga harus siap untuk seperti kain atau seperti emas saudara. Emas itu kenapa dikatakan murni? Karena sudah mengalami penyucian, dibakar, terus dibakar. Unsur-unsur lain saudara waktu dibakar itu hilang, pergi, sampai akhirnya muncul emas murni. Tuhan mau kita juga emas murni. Lewat kesulitan saudara menangis, saudara berseru, Tuhan, aku butuh kekuatan dari Engkau. Tidak ada yang bisa mengerti situasiku saat ini. Tapi Engkau tahu, dan di situ Tuhan menolong saudara melihat, oh Tuhan, puji Tuhan, Engkau telah hidup, Engkau mendengar doa. Jadi iman kita makin dibangun, iman kita makin dikuatkan. Lalu Paulus bilang, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ketika Yesus mati, dia menebus dosa umat manusia. Dan Paulus bilang apa? Kalau toh nanti aku mati, biarlah kematianku tidak sia-sia. Kematianku juga bisa membawa kebesaran bagi nama Tuhan. Dan Injil itu boleh diberitakan, disebarluaskan. Sehingga nanti saudara, waktu Yesus datang kembali, dia beroleh kebangkitan. Ini merupakan pernyataan hope, confident. Kalau toh dia harus mati karena penderitaan mengikut Tuhan, dia punya pengharapan untuk kebangkitan. Di bulletin board saya
cantumkan itu bagaimana para rasul mati, saudara. Boleh dikata semua para rasul mati mengalami aniaya, penyiksaan. Mereka mati sebagai martir. Tapi puji Tuhan, saudara, berkat kesetiaan mereka, Injil bisa diberitakan sampai saat ini. Coba kalau zaman dulu, saudara, mereka kita, aduh, jadi orang Kristen kok susah ya. Banyak ancaman, ditekan, dikucilkan dari masyarakat. Udah dah, kita tidak usah mengabarkan Injil. Injil berhenti sampai abad pertama. Kita tidak bisa mengenal Tuhan. Sebagai penutup, saudara, saya ceritakan satu pemandangan yang menyedihkan, namun yang membuat hati kita bersyukur karena banyak anak Tuhan yang mau mengikuti jejak Paulus. Mereka bukan saja mau mengikut Tuhan untuk diberkati, untuk kaya raya, untuk sukses saja, tapi mereka lebih daripada itu punya hati mau mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan juga persekutuan dalam penderitaan. Saudara, di abad keempat, setelah Kaisar Konstantin menjadi orang Kristen, tadinya kan 3 abad pertama itu orang-orang Kristen dianiaya, saudara. Tapi awal abad keempat, Konstantin menjadi orang Kristen, sehingga apa? Di abad keempat itu diadakan konferensi gereja yang boleh dikata masih masa awal sekali, yaitu Nicene Council. Jadi itu pertemuan akbar, semua pemimpin-pemimpin gereja mengadakan pertemuan di Nicene itu, saudara. Ada 318 delegasi yang datang. Saudara tahu, dari antara 318 utusan gereja yang datang, kurang dari 12 yang datang dengan tubuh normal, saudara. 300 lebih delegasi. Ada yang matanya tinggal satu, ada yang tangannya tinggal satu, ada yang kakinya tinggal satu, bahkan ada yang buntung datang pakai tongkat. 300 lebih delegasi itu datang, sudah pernah mengalami aniaya, disiksa. Tapi berkat kesetiaan mereka, saudara, akhirnya sang kaisar pun kemudian mengizinkan gereja berdiri. Saudara bayangkan kalau abad kedua orang-orang sedang give up, udahlah, kita keep untuk ourselves Injil ini. Mereka tidak lagi mau memberitakan Injil karena ancaman, aniaya, dan dibunuh. Kita hari ini tidak menerima Injil. Saudara,